Minggu adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Hari ini Kak Grace punya kabar baik nih. Mau denger nggak? Apa kabar baiknya? Apa tuh Kak Grace? Adik-adik, ibadah komisi anak GKI Darmo Permai mulai bulan Agustus sudah kembali onsite. Yeay! Jadi adik-adik sudah boleh datang ke gereja dan beribadah bersama-sama di kelas masing-masing ya. Adik-adik, ibadah akan mulai jam 9.30 di kelas kamu masing-masing. Coba masih inget nggak kamu ada di kelas mana? Diinget ya, kamu ada di kelas mana dan guru-gurumu siapa saja. Kita sekarang sudah boleh beribadah di gereja. Tapi jangan lupa tetap prokes ya, pakai masker dan jaga jarak. Wah, seneng ya kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tapi kalau ada adik-adik yang mungkin hari ini belum bisa datang ke gereja, atau mungkin adik-adik ada yang sedang sakit. Nah, adik-adik jangan takut. Kita masih bisa beribadah bersama-sama, masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui Sunday Devotion. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama dan akan merenungkan firman Tuhan bersama. Gimana adik-adik? Sudah siap kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mau bersama-sama memuji Tuhan yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau mengatakan selamat pagi Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama berdoa ya. Kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan untuk kami. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini taruh di mana ya? Nanti kalau salah. Wah, gimana nih? Bingung. Nah, bentar. Yang ini dulu kali. Bener gak ya? Salah. Taruh di mana ini? Yang ini dulu kali ya. Adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah nggak bikin lego-legoan kayak begini? Terus habis itu adik-adik bingung mau bikinnya kayak gimana? Ini harusnya taruh di mana ya? Taruh di sini bukan ya? Ini bisa jadi. Adik-adik pernah nggak bikin lego kayak begini? Terus habis itu kita bingung mau bikinnya kayak apa? Tambah masih ada banyak lagi sisanya. Ups, jatuh lagi. Wah, pusing. Kalau nggak tahu harus mau bikin apa. Nah, adik-adik, mungkin kamu pernah bikin yang kayak Kak Grace. Bikin Lego, tapi masih belum tahu kira-kira mau bikin apa. Tentu kalau misalnya kita bingung, kalau misalnya kita nggak tahu, dan kira-kira masih banyak nih peralatan yang harus kita buat, tentu kita bisa cari yang namanya buku panduan. Kita bisa baca buku panduannya, kira-kira ini harus jadinya seperti apa.
Coba Kak Grace baca dulu ya buku panduannya. Bentar, Kak Grace balik lagi. Oh, ternyata ini lagi mau bikin McD, bangunan McD. Bisa lihat nggak adik-adik? Barusan Kak Grace sudah baca buku panduannya. Kalau baca buku panduan, Kak Grace jadi ngerti. Ternyata ini bangunan apa. Nah, adik-adik, seringkali kalau kita mau buat sesuatu, terus nggak ada buku panduannya, pengarahnya seperti apa, kita bingung ya mau bikin apa. Nah, ternyata adik-adik ada juga nih di dalam Alkitab kisah seorang yang mau membuat sesuatu. Tapi kira-kira dia bingung juga nggak ya kayak Kak Grace? Coba kita baca sama-sama yuk di dalam Alkitab. Yuk. Nah, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Yuk sekarang Kak Grace mau ajak kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-6. Nah, Alkitab kita dibuka. Kitab Kejadian di mana ya? Kitab Kejadian adalah kitab yang pertama dari Alkitab kita. Kita buka pasal yang ke-6. Nah, sambil membaca Alkitab kita, yuk kita lihat cuplikan yang berikut ini. Bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu,
Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Wah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita melihat bagaimana Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Kenapa ya tadi Tuhan suruh Nuh membuat bahtera yang sangat besar? Kenapa? Karena Tuhan melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia sudah begitu banyak. Sehingga Tuhan Allah mau menghukum manusia dengan air bah. Kalau tadi kita lihat di ayat yang kelima, bagaimana Tuhan melihat manusia yang sudah banyak buat kejahatan, melakukan kejahatan itu, kejahatan ini, banyak sekali yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan begitu marah, Tuhan begitu sedih karena manusia begitu jahatnya di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan mau menghukum manusia dengan air bah. Tuhan begitu murka, begitu marah, begitu sedih karena manusia berbuat dosa. Dosa harus dihukum. Masih ingat gak hukuman dosa itu apa? Upah dosa itu apa? Mati selama-lamanya. Karena manusia berdosa jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Allah mau menghukum manusia yang berbuat dosa. Tuhan gak suka sama yang namanya dosa. Karena dosa itu membuat Tuhan sedih. Tuhan sangat sedih ketika manusia berbuat jahat dan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sangat sedih dan sangat marah ketika manusia berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Adik-adik, manusia yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, berdosa kepada Tuhan, itu sebenarnya sedang menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan tersedih. Nah, adik-adik, seringkali kita juga lebih mudah untuk tidak taat ya, lebih mudah untuk tidak dengar-dengaran. Kita jadi ingat ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, susahnya aku taat. Kita coba sama-sama nyanyi dulu ya adik-adik. Susahnya aku taat.
tadi barusan kita sudah nyanyi, susah banget kita buat taat. Manusia seringkali lebih mudah untuk hidup tidak taat. Tapi sayangnya ketika kita tidak taat, ketika kita berdosa, itu membuat hati Tuhan menjadi sedih. Nah, kalau kita baru belajar, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, maka wajah Tuhan akan tersenyum. Sama seperti seorang yang bernama Bapak Nuh. Di tengah-tengah orang yang berbuat jahat dan berdosa, Bapak Nuh ini hidup bergaul dengan Tuhan. Apa sih maksudnya hidup bergaul dengan Tuhan? Bapak Nuh ini adalah seorang yang senang ngobrol sama Tuhan. Dia rajin berdoa, dia sering sekali ngobrol sama Tuhan. Dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tidak taat dan berbuat jahat. Wah, luar biasa ya Bapak Nuh ini. Bisa-bisanya Bapak Nuh ini tetap taat meskipun orang-orang di sekitarnya tidak taat kepada Tuhan. Nuh memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan, Tuhan senang atas kehidupan Bapak Nuh. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera itu. Supaya apa? Nuh dan keluarganya bisa bersama-sama naik ke dalam kapal itu dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Karena keluarga Bapak Nuh adalah keluarga yang taat kepada Tuhan. Nuh punya istri dan juga 3 anak. Namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. 3 anaknya ini juga punya istri, sehingga Nuh akan masuk di dalam bahtera itu bersama dengan istri dan juga ketiga anaknya dan juga ketiga mantunya. Mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan karena mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk di dalam bahtera. Yuk coba kita mau nyanyikan sama-sama. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, berapa? 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Yeay! Wah, Nuh, istrinya, dan juga ketiga anaknya dan ketiga mantunya, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya membuat bahtera yang sangat besar. Tuhan menyuruh Bapak Nuh membuat bahtera dari kayu gofil. Bentuknya berpetak-petak, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kalau dimeterkan, itu kira-kira panjangnya 113 meter dan lebarnya 22 meter dan tingginya 13 meter. Wow, besar sekali ya. Buat apa? Kan yang masuk tadi cuman bapak, ibu, dan anak-anak. Siapa lagi ya? Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Allah menyuruh Bapak Nuh untuk membawa binatang sepasang-sepasang, 1 jantan dan 1 betina.
Nah, adik-adik, Bapak Nuh dikatakan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan tepat dan tidak ada yang tertinggal satupun. Bapak Nuh dengan anak-anaknya berusaha membuat bahtera. Mereka mengambil kayu, mereka memotong-motong dan menggergaji, mereka memalu dan melakukan semuanya itu dengan setia kepada Tuhan. Mereka membuatnya begitu lama. Tahu nggak kira-kira berapa tahun ya mereka membuatnya? Coba kita lihat bersama-sama. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, berapa tahun? Adik-adik, ternyata Nuh bersama dengan keluarganya membuat bahtera selama 120 tahun. Wow, waktu yang sangat panjang. Nuh harus membuat bahtera itu, bahtera yang sangat besar. Berarti Nuh juga harus taat kepada Tuhan selama 120 tahun. Menanti kapan waktunya tiba. Sambil menanti waktunya tiba, Nuh itu juga bersorak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bertobatlah supaya kamu diselamatkan oleh Tuhan. Bertobatlah dari kejahatanmu. Tapi adik-adik, gak ada satu orang pun yang mendengar perkataannya Nuh. Dan akhirnya Nuh pun bersama dengan keluarganya adalah orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan sampai harinya tiba. Wah, sampai harinya tiba, akhirnya Nuh bersama dengan istri, 3 anak dan 3 mantunya, mereka masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan binatang-binatang yang juga sudah mereka masukkan ke dalam bahtera yang sangat besar itu. Lalu hujan turun begitu deras selama 40 hari lamanya. Dan Tuhan Allah menghukum manusia yang berbuat jahat dan tidak mau taat kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan karena Nuh taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita melihat bagaimana Nuh dan keluarganya, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Masih ingatkah kamu kalau Tuhan Yesus juga memberikan teladan kepada kita? Tuhan Yesus juga taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mau dengar-dengaran apa yang Tuhan Allah perintahkan. Sama seperti Bapak Nuh tadi. Nuh mendengar apa yang Tuhan perintahkan tepat. Semuanya ia lakukan. Seperti itu juga Tuhan Yesus yang adalah teladan yang sempurna. Tuhan Yesus yang mau taat sampai mati itu juga menolong kita untuk bisa hidup taat kepada Tuhan. Meskipun orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita mungkin seringkali memberikan contoh yang tidak baik. Mereka melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi anak-anak yang taat, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum, Tuhan senang dengan sikap kita yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, pertanyaannya buat kita, maukah kamu hidup taat, menyenangkan hati Tuhan, atau kita mau tetap menjadi anak-anak yang tidak taat, membuat wajah Tuhan sedih dan membuat Tuhan marah, tidak suka dengan dosa-dosa kita? Coba mau pilih yang mana? Mau pilih yang menyenangkan hati Tuhan atau tetap membuat hati Tuhan tersedih? Nah, adik-adik, yuk kita belajar minta sama Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan taat, membuat hati Tuhan senang. Nah, adik-adik, kalau Bapak Nuh mau taat kepada Tuhan, dengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan tepat semuanya, kita pun juga bisa untuk belajar dengar-dengaran taat kepada Tuhan. Gimana caranya ya? Kalau Bapak Nuh kan mendengar semua perintahnya Tuhan. Kalau kita pun juga bisa jadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana? Kita bisa tahu perintahnya Tuhan lewat Alkitab kita. Alkitab kita ini adalah panduan kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan semuanya ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab.
kita bisa belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita tahu apa itu menyenangkan hati Tuhan dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, adik-adik, kita belajar ya sejak kita masih kecil untuk belajar baca firman Tuhan, taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yuk kita belajar jadi anak yang taat. Taat juga berarti kamu belajar untuk dengar-dengaran apa yang papa mama katakan. Papa mama pasti memberikan yang terbaik buat kamu. Nah, kamu juga bisa taat sama guru-guru yang ada di kelas kamu, di sekolah kamu, atau bahkan yang ada di gereja. Kita belajar untuk dengar-dengaran seperti kita dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, supaya semakin hari kita makin menyenangkan hati Tuhan. Nah, buat adik-adik yang mau janji untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan taat, yuk kita mau janji, kita mau buat kapal-kapalan seperti ini ya. Adik-adik bisa mempersiapkan bahan-bahannya seperti ini. Adik-adik bisa menyiapkan kertas, spidol, dan kita akan melipat bersama-sama membentuk seperti ini, seperti kapal. Bisa? Yuk kita buat sama-sama. bisa jadikan seperti ini ya. Nah, ini adalah kapal dan kemudian adik-adik bisa tulis. Di sini nama tulisannya Nuh Taat. Nah, kalau adik-adik sebelahnya adik-adik boleh tulis namanya adik-adik. Kalau yang di sini tulisannya Nuh Taat. Sebelahnya adik-adik boleh tulis namanya adik-adik. Janji supaya kita juga mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kalau ini contohnya Grace Taat. Nah, adik-adik bisa buat sendiri ya di rumah. Jangan lupa untuk kita bisa jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan taat, supaya kita pun juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 28 ayatnya yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan.
Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi ya, Amsal 28 ayatnya yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bisa kita sama-sama hafalkan ya, dan kita belajar untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang tidak taat dan susah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bisa ya? Yuk sekarang adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya dan kita mau bersama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa belajar dari kehidupan Bapak Nuh dan keluarganya yang mau taat kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan juga menjadi teladan buat kami, karena Tuhan mau taat mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau menyelamatkan setiap kami, sehingga kami pun mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan saat ini tolong kami untuk belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, siap untuk menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan? Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu T-A-A-T, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Nah, adik-adik sudah siap menjadi anak Tuhan yang taat dan menyenangkan hati Tuhan, seperti Bapak Nuh dan juga seperti Tuhan Yesus yang mau taat. Mau? Mau? Kak Grace mau? Adik-adik di rumah mau? Nah, kalau begitu siap ya menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk taat kepada Tuhan ya. Dah.